Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Velia dari Pendidikan Biologi akan mempresentasikan materi saya tentang genetika mikroba. A. Pengertian genetika mikroba. Genetika pertama kali dilakukan oleh seorang ahli botani bangsa Austria, George Mendel, pada tanaman kacang polongnya. Pada tahun 1860-an, ia menjalankan galur-galur kacang polong dan mempelajari akibat-akibatnya. Hasilnya antara lain terjadi perubahan-perubahan pada warna, bentuk, ukuran, dan sifat-sifat lain dari kacang polong tersebut. Genetika mikrobia telah mengungkapkan bahwa gen terdiri dari DNA, suatu pengamatan yang melekat dasar bagi biologi molekuler. Penemuan selanjutnya dari bakteri telah mengungkapkan adanya restriction enzim atau enzim restriksi yang memotong DNA pada tempat spesifik, menghasilkan fragmen potongan DNA. Plasmida diidentifikasikan sebagai elemen genetika kecil yang mampu melakukan replikasi diri pada bakteri dan ragi. Ada dua fenomena biologi pada konsep hereditas, yaitu yang pertama, hereditas yang bersifat stabil di mana generasi berikut yang terbentuk dari pembelahan satu sel mempunyai sifat genetik dengan induknya. Sedangkan yang kedua, variasi genetik yang mengakibatkan adanya perbedaan sifat generasi berikut dari sel induknya akibat peristiwa genetik tertentu, misalnya mutasi. Sifat bahan genetis pada mikroba. Material genetik bakteri terdiri atas kromosom dan plasmid. Keduanya terdiri atas DNA. Dua fungsi utama materi genetik adalah replikasi dan ekspresi. Material genetik harus bereplikasi secara akurat sehingga dihasilkan dua replikasi atau anakan yang identik dengan induknya. Material genetik juga terekspresi dalam bentuk karakter terobservasi atau fenotip. Kromosom. Kromosom bakteri mempunyai beratnya 2-3% dari berat kering satu sel. Pada sel haploid atau prokariot bersifat kromosom tunggal dan tidak berpasangan. Berbentuk sekuler, panjangnya kurang lebih 1 mm, beratnya 2-3% dari berat kering satu sel. Disusun sekitar 4 juta DNA. Makromolekul yang sangat banyak ini dikemas agar tidak berubah dalam bentuk supercoil, kurang lebih 70-130 supercoil domain. 2. Plasmid. Plasmid adalah material genetik ekstrakromosomal. Ukuran plasmid lebih kecil daripada kromosom. Plasmid biasanya mengkode polipeptida yang tidak penting bagi pertumbuhan secara langsung. Plasmid berbentuk sirkular, tetapi terdapat plasmid berbentuk linier seperti terlihat pada Borrelia dan Streptomyces. Plasmid dibedakan menjadi dua, yaitu plasmid konjugatif dan non-konjugatif. Plasmid konjugatif adalah plasmid yang mampu didonorkan ke resepin, sedangkan plasmid non-konjugatif tidak dapat didonorkan. Plasmid non-konjugatif biasanya berukuran kurang dari 7,5 dan biasanya berjumlah banyak, 10-20 per kromosom. Plasmid didistribusikan secara acak ke sel anakan. C. Struktur DNA dan RNA. DNA bakteri merupakan molekul berantai ganda yang sirkular. Struktur DNA bakteri tidak merupakan bentuk sederhana tetapi merupakan belitan yang tidak teratur dalam sitoplasma. James Watson dan Francis Crick tahun 1953 telah menemukan struktur DNA yang berupa dua untai pita DNA terpilin. Penemuan ini merupakan titik awal revolusi biologi karena merupakan penemuan struktur DNA ini sangat penting untuk mempelajari dan memahami bagaimana informasi genetik dapat dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana DNA dapat mengendalikan replikasinya. Asam nukleat lainnya yang dijumpai secara alamiah ialah asam ribonukleat atau RNA. Bedanya dari DNA ialah, yang pertama biasanya berutasan tunggal, yang kedua komponen gula pada nukleotida yang membentuk RNA adalah ribosa dan bukan deoksiribosa. Ribosa adalah sama dengan deoksiribosa kecuali adanya gugusan hidroksil pada atom karbon nomor 2.
Yang ketiga, basa bernitrogen pirimidin yang dijumpai pada nukleotida yang membentuk RNA ialah urasil bukan timin. Model konservatif, yang kedua model semi-konservatif, dan yang ketiga model dispersi. Dan mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetik sehingga ekspresinya berubah. Mutasi dapat terjadi pada pasangan basa satu ruas DNA atau bahkan pada kromosom. Perubahan DNA dapat menyebabkan perubahan kodon-kodon RNA dan akhirnya menyebabkan perubahan jenis asam nukleat yang disintesnya. Sedangkan mutagen adalah senyawa kimia atau faktor fisikawi yang dapat menyebabkan mutasi. Misalnya, sinar ultraviolet merupakan mutagen yang kuat karena sinar UV dapat menembus sel dan diabsorpsi dengan kuat oleh timin dan sitosin. Tipe mutan bakteri yang pertama, mutan yang memperlihatkan toleransi yang meningkat terhadap unsur-unsur penghambat. Yang kedua, mutan yang menunjukkan kemampuan fermentasi yang berubah atau meningkatnya atau berkurangnya kapasitas untuk menghasilkan beberapa produk akhir. Yang ketiga, mutan yang mempunyai defisiensi akan nutrisi atau oxotrofik. Yang keempat, mutan yang tidak mampu menggunakan substrat. Yang kelima, mutan yang memperlihatkan perubahan dalam bentuk koloni atau kemampuan untuk menghasilkan pigmen. Yang keenam, mutan yang menunjukkan perubahan pada struktur permukaan dan komposisi selnya. Yang ketujuh, mutan yang resisten terhadap aksi bakteriofag. Dan yang delapan, mutan yang memperlihatkan beberapa perubahan pada ciri morfologis. Mekanisme pemindahan materi genetik pada bakteri. Transfer gen merupakan perpindahan materi genetik termasuk plasmid dari sel donor ke sel resipien. Sedangkan transposisi merupakan pemindahan rantai DNA pendek antara satu plasmid ke plasmid lain, atau dari kromosom ke plasmid dalam sel tersebut. Terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, transformasi adalah proses pemindahan DNA telanjang yang mengandung sejumlah terbatas informasi DNA dari satu sel ke sel yang lain. Yang kedua, konjugasi, pemindahan bahan genetik dari suatu sel bakteri yang bertindak sebagai donor kepada sel bakteri yang bertindak sebagai resipien. Sedangkan yang ketiga ada transduksi, proses pemindahan bahan genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.